Riau merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, lebih tepatnya di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar dari Riau. Kampung Bandar yang merupakan kota tua di kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menjadi tempat bersejarah yang lebih berwarna. Rumah tenun Kampung Bandar tepatnya terletak di Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Jalan Perdagangan. Secara keseluruhan rumah tenun masih dalam bentuk asli dari awal dibangunnya rumah tersebut. Rumah ini dijadikan tempat berkumpul salah satu komunitas bertenun yang ada di Pekanbaru untuk melestarikan budaya. Riau dikenal mempunyai banyak warisan budaya, salah satunya yaitu tenun songket siak yang telah melalui sejarah panjang dan banyak melahirkan beragam jenis motif yang mengandung makna dan falsafah tertentu. Tenun siak pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengrajin yang didatangkan dari Kerajaan Terengganu, Malaysia pada masa Kerajaan Siak yang diperintah oleh Sultan Syahid Ali. Kik adalah alat tenun yang cukup sederhana dari bahan kayu berukuran sekitar 1 x 2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruhaya. Usia saya 46 tahun. Saya bekerja sebagai pengrajin di rumah tenun Kampung Bandar. Intinya itu kemauan. Memang pengen kali belajar itu kan, mengenal sejarah Melayu, semuanya ingin dikenali, cara proses pembuatannya. Situlah pengen kemauan untuk belajar, itulah yang intinya. Motif-motif yang lazimnya dipakai adalah motif tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda angkasa. Di sini ada berbagai motif, motifnya ada pucuk lepung, siku awan, siku keluang, dan ini ada modifikasi, lagipun sesuai permintaan aja lagi kan. Dalam bertenun, memerlukan bahan baku benang, baik sutra ataupun katun berwarna yang dipadukan dengan benang-benang emas sebagai ornamen atau hiasan. Karena benang sutra susah didapat, maka lama-kelamaan orang hanya menggunakan benang katun. Ada namanya alatnya teropong, gun, atau palet, atau syuban. Syubannya untuk tempat benang emasnya, teropong tempat paduan warnanya, ada tempat benang les namanya. Itu paduan warnanya sesuai untuk kebutuhan untuk bertenun lah istilah gitu. Dulu ada di sini juga pelatihan dari kelurahan, ibu-ibu ada juga, dari mahasiswa ada juga. Cuma kalau mungkin dapat anak-anak lah kami utamakan, kalau mau penting kemauan kan. Kalau dapat mungkin, cuma kemauan anak-anak kurang. Selain kelompok yang melestarikan budaya tenun, ada juga keluarga yang mewarisi secara turun-temurun yang masih berjalan hingga saat ini. Saya anak nomor 6. Kami berenam, saya anak terakhir, jadi kebetulan karena saya anak paling bungsu, nama usahanya memang dikasih ibu nama saya. Saya umurnya sekarang 35, saya membantu bagian pemasaran, bagian depan ini aja, galeri. Sementara anak yang nomor 2, sekarang yang megang usaha ini membantu bagian produksi. Jadi udah generasi kedua sih kita ya.
Dulu kalau ibu dapat ilmu menenun ini dari turun-temurun. Jadi memang aslinya dari Bukit Batu, ibu saya, sementara bapak saya dari Bengkalis. Jadi kita memang asli Melayuannya memang dari turun-temurun gitu. Mulai menenunnya tahun 69 kata ibu. Dari selembar koran yang dijadiin bungkus cabai, namanya ibu rumah tangga PNS waktu dulu, bukan nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi dapat dari situ ibu baca budaya tenun khasnya Riau ini akan musnah gitu. Jadi dari situ ibu karena punya ilmunya, kenapa tidak dimulai lagi gitu kan menenun di sini. Dari situlah mulai dari satu mesin dulu. Orang Bengkalis, orang Siak, orang Pekanbaru, kiblatnya masih di Kerajaan Siak. Cuman yang membuat kita beda karena motif Riau ini mungkin kalau dihitung banyak gitu kan. Jadi semua penenun bebas memakai motifnya masing-masing gitu. Kita berpencar, kita tetap motif songketnya songket Riau, sebenarnya sama gitu. Yang dibuat sama-sama daerah Bengkalis, daerah Bukit Batu, daerah Siak, daerah Pekanbaru itu sama sebenarnya. Cuman yang membedakan mungkin variasi warnanya, selera masing-masing penenun beda gitu, motifnya beda gitu, bunga-bunganya beda. Kalau alam termasuk diambil dari alam, dari binatang gitu kan, motif-motif ini sejarahnya. Jadi kalau misalnya pucuk rebung tuh yang paling terkenal pucuk rebung ya dari pohon rebung gitu kan, tunas rebung gitu, itu pucuk rebung, makanya dia kayak pohon gitu. Terus ada yang siku awan, itu memang awan dari bentuk awan gitu, awan berlekup gitu kan, nah itu dari siku awan, makanya disebut siku awan. Terus siku keluang, itu dari keluang itu orang Melayu bilangnya itu kelelawar, nah dari kelelawar, jadi sayapnya itu kan agak segitiga gitu kan, nah dari situ sih, sebagian besarnya masih banyak pastinya. Untuk peraturan makainya di sini hitam sama kuning untuk orang lembaga adat gitu. Datuk-datuk istilahnya mereka pakainya dua warna itu, hitam dan kuning gitu. Jadi kalau orang biasa pakai hitam dan kuning mungkin kurang wajar, kurang ini tepat gitu kan, digunain gitu aja. Boleh pakai hitam tapi nggak pakai hitam seluruhnya kayak pihak lembaga adat gitu. Keistimewaan dari songket Riau yang membedakannya sama songket lain udah pasti kepadatan motif kita. Kalau songket Riau itu nggak padat seperti songket-songket daerah lainnya, nggak kayak Palembang yang full atau Pandai Sike sebelah kita gitu kan. Riau memang bagian bawah aja, bagian kakinya ada motif sekeliling, terus ada ditambahin kepala kain namanya. Ada yang pakai kepala kain, ada yang enggak gitu. Beda sama daerah lain memang. Jadi dia nggak terlalu berat, lebih ringan gitu. Harapan kita harapannya paling bukan ke kaula muda ini sih, kaum milenial, kita nggak bisa maksain juga, paling yang di pemerintahan lagi gitu, kita balik ke sana. Pihak pemerintah mau mewajibkan salah satu di dalam 1 minggu aja untuk mewajibkan pakai pakaian Melayu, nah itu udah membantu UMKM gitu.